Wah wah wah, wahai pengikut sekte Dewa Rengku, Sang Maha Guru telah kembali untuk memberikan cerita film yang seru. Film ini berjudul San Andreas, rilis tahun 2012 yang dibintangi oleh jagoan kita saat main Smackdown PS2, yaitu si botak The Rock, orang yang agak-agak mirip Deddy Corbuzier ini. Yang tentu film San Andreas ini akan menampilkan adegan-adegan menegangkan, sebab akan menceritakan seorang pilot bernama Ray dan mantan istrinya mencoba sekuat tenaganya untuk melacak satu-satunya anak gadisnya sebelum benar-benar hilang di telan bumi setelah terjadinya bencana alam yang sangat-sangat mengerikan. Kisah diawali dengan manusia berkelamin betina sedang berjalan-jalan mengendarai mobilnya di tepi jurang, yang kemudian sesaat setelahnya terjadi sebuah longsor dan membuat mobilnya hilang kendali hingga menyebabkan ia terperosok ke dalam jurang dalam. Merasa dirinya diambang kematian, ia pun dengan cepat meminta bantuan kepada tim SAR, yaitu si jagoan kita, seorang pilot helikopter yang baling-balingnya muter-muter. Dan karena si gadis tersebut berada di dalam jurang, maka si Ray pun terpaksa membawa helikopternya masuk ke dalam jurang tersebut, di mana sisi kanan kirinya adalah tebing tinggi sehingga menciptakan suasana yang memacu darah tinggi. Awal film yang cukup menegangkan, maka dari itu intronya tolong diputarkan. Dewa Rengku, Gede Dawa Ireng Kaku. Kini kita diperkenalkan dengan Dr. Laurence, ahli seismologi atau orang yang berprofesi sebagai peneliti gempa bumi. Beliau sedang menerangkan kepada murid-muridnya mengenai seluruh kejadian gempa bumi yang ada di dunia, termasuk yang ada di Indonesia, sebab Indonesia masih termasuk bagian dari dunia. Selain itu, beliau juga memiliki pandangan bahwa kota San Andreas masuk dalam kategori zona rawan gempa, sebab pergeseran lempeng bumi sangat sering terjadi di kota ini. Yang dibahas di sini bukan dampak apa yang akan terjadi setelah musibah itu melanda, tetapi kapan gempa itu akan terjadi sehingga bisa meminimalisir dampak tersebut. Setelah itu beliau dihampiri rekan kerjanya yang bernama Kim yang memberikan informasi bahwa dia baru saja merasakan sebuah getaran mencurigakan di sebuah bendungan, sehingga mengajak si dokter untuk meneliti fenomena tersebut. Let's go check it out. Setiba di bendungan, Kim langsung masuk ke dalam agar mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Tujuan penelitian ini yaitu agar mengetahui prediksi kapan terjadinya gempa, sehingga sebelum terjadi musibah tersebut bisa mengevakuasi para warga agar menyelamatkan banyak nyawa. Tiba-tiba getaran yang ada di bendungan semakin menjadi-jadi. Lalu Dr. Laurence langsung menyuruh si Kim naik, tapi malah ini yang terjadi. Ya, bendungan bergetar dengan hebat sehingga retakan ada di mana-mana. Para warga berhamburan menyelamatkan diri sedangkan Kim masih ada sendirian di sana. Dan ketika ia lari dan hampir sampai di zona nyaman, tapi ia mendengar gadis betina menangis yang langsung berusaha ia selamatkan, tapi malah Kim sendiri yang berpulang. Dr. Laurence hanya bisa terdiam melihat sahabatnya ini terseret derasnya air bendungan yang jebol dan hanyut menghilang. Kini Ray yang sudah berhasil menyelamatkan gadis tersebut dengan helikopter yang muter-muter berkunjung ke rumah anaknya yang sudah balik bernama si Black dan mantan istrinya bernama Emma dengan suami barunya bernama Daniel. Di sini Ray berkunjung dengan tujuan mengajak makan malam si Black dan mantan istrinya agar lebih akrab dengan anaknya. Tapi si Daniel tidak memberikan izin dengan alasan bahwa malam ini mereka sudah memiliki acara sendiri. Kekecewaan ini terus berlanjut ketika si Daniel memberitahu bahwa dalam waktu dekat mereka sekeluarga akan pindah rumah ke kota yang lainnya. Dalam kata lain, si Ray akan lebih sulit lagi untuk sekedar bertemu dengan anaknya ini. Lalu Daniel mengajak Black, anak tirinya ini, ke gedung barunya yang masih dalam tahap pembangunan.
Di sini Black diajak berkenalan dengan seorang jantan bernama Ben yang sedang ikhtiar melamar pekerjaan di sana dan ditemani si Ollie yang merupakan adik kandung dari si Ben. Where are you from? England. Ben thought that while our parents... Sedangkan Emma menemui sahabat lamanya di sebuah restoran ternama. Di waktu yang sama tapi di tempat yang berbeda, Dr. Lawrence kini sedang bersiap-siap melakukan wawancara dengan wartawan mengenai kejadian yang barusan dialami oleh si Kim, sahabatnya yang tewas mengenaskan. Tapi tiba-tiba tim seismologi atau tim pengamatan pergempaan bergegas menemui sang dokter untuk memberitahu penelitian terbaru tentang kondisi lempengan tektonik kota San Andreas. Yang ketika ditelaah lebih lanjut, ternyata seluruh dataran kota Andreas yang berdekatan dengan lautan akan mengalami gempa yang berpotensi tsunami mengerikan yang belum pernah terjadi di sepanjang zaman. Along the leading edge of the plate boundary fault from... Ya, beberapa jam setelah Daniel ngantor, kini mengajak Black pulang. Tapi saat di parkiran, mereka berdua merasakan getaran yang mengerikan. Yang ternyata ini adalah gempa pemanasan sebelum terjadinya gempa sungguhan. Dan sang Dr. Lawrence ternyata belum sempat memperingati masyarakat setempat, sehingga banyak masyarakat yang terkena dampak tersebut. Dan si Black yang kakinya terjepit di mobil malah ditinggalkan ayah tirinya. Right back. I'll be right back. Daniel, don't! Please don't leave me alone! Oh, Jesus, Ray, I gotta get out of here. Ketika banyak makhluk dengan spesies manusia berhamburan keluar, Ben yang mengetahui Daniel keluar sendirian tanpa membawa Black, maka dengan sepotan jiwa kesatrianya muncul. Sehingga dengan mempertaruhkan nyawanya, ia pun kembali masuk ke dalam untuk berusaha sebisa mungkin menyelamatkan si Black. Have to get out of here. This building's gonna collapse. Dan di tempat yang berbeda, Emma juga mengalami hal yang sama saat ia berteleponan dengan si Ray untuk memberitahu bahwa tempat yang ia tempati saat ini bergetar-getar. Yang sesaat setelahnya, ini yang Emma saksikan. Lalu Emma naik ke gedung yang paling atas dengan tujuan agar tidak tertimpa reruntuhan. Ikhtiar ini cukup baik, tapi sebab gempanya semakin menjadi-jadi, jadi inilah yang terjadi. Ya, keajaiban Tuhan masih berpihak terhadap Emma, yang sesaat setelahnya si Ray datang untuk menyelamatkan dengan helikopternya. Meski menggunakan helikopter yang muter-muter, tapi si Ray cukup dibuat kesulitan sebab gedung di sana cukup menjulang tinggi, sehingga ketika ia tidak mau tertimpa gedung-gedung yang ambruk, maka harus bisa melewati sisi kanan gedung dengan kemampuan pilotnya yang sudah lihai. Sedangkan Daniel ikut dengan para orang-orang yang berjalan menuju tempat yang dikira aman. Tapi nyatanya Tuhan sudah muak dengan ulah serakah manusia, sehingga seluruh tempat yang tadinya dikira aman pun ikut bergoyang-goyang. Dan Daniel yang dengan serakahnya merebut tempat orang lain untuk berlindung, akhirnya malah dirinya sendiri yang tertimpa reruntuhan gedung-gedung. Kini Emma, Ben, dan Ollie sudah berhasil selamat dari reruntuhan. Lalu ketika mereka keluar dari gedung, sudah banyak sekali manusia yang berhamburan menyelamatkan diri dari kematian. Toh padahal kalau sudah waktunya mati, mau lari ke lubang semut pun akan tetap mati. Dengan alasan inilah mereka bertiga memilih masuk lagi ke dalam toko elektronik untuk mencari telepon satelit agar nantinya bisa menghubungi Ray dan Emma agar bisa menentukan titik lokasi penjemputan yang diinginkan. You left her? We're coming to get you, honey. Where are you? Sedangkan si Ollie yang tergolong masih kecil malah bermain-main dengan laser yang ia temukan di sana. So how's your dad going to pick us up? He's on his way now. Where are we? Bakersfield. Setelah mendapatkan titik lokasi penjemputan anaknya, Ray dan Emma bergegas ke sana dengan helikopternya. Tapi sebab ada sedikit masalah di dalam mesin kendaraan tersebut, maka dengan terpaksa si Ray melakukan pendaratan darurat. Setelah berhasil selamat dari tukang parkir helikopter liar, mereka pun bergegas mencari mobil untuk mengantarkan mereka ke tempat anaknya. Dan saat sudah menemukan mobil, si Ray ditodong pistol oleh orang yang ingin merebut mobil tersebut. Tapi
Yah, modar. Lalu mereka pun langsung menempuh perjalanan darat selama kurang lebih 30 menit. Tapi saat di tengah jalan, ternyata akses jalan menuju lokasi anaknya sudah terbelah menjadi dua sebab gempa yang melanda-landa. Lalu mereka dihampiri oleh kakek nenek bau tanah yang baik hati. Dan setelah Ray dan Emma menceritakan kejadian yang terjadi pada anaknya, maka si kakek nenek ini pun dengan penuh keikhlasan meminjamkan pesawat pribadinya agar Ray dan Emma bisa menyelamatkan anak kesayangannya. Kini Black, Ben, dan Ollie sudah sampai di tempat evakuasi. Tapi di sini si Ben menyarankan agar mereka bertiga berpindah ke dataran tinggi untuk menghindari kemungkinan terjadinya tsunami. Dan tujuan yang lainnya adalah agar memudahkan kedua orang tua Black melacak keberadaan mereka bertiga. Dalam artian mereka bertiga akan kembali ke pusat kota dan kembali ke gedung-gedung pencakar langit. Mereka pun pergi dengan menanggung segenap rintangan yang membentang di sepanjang jalan. Singkat ceritanya, Ray dan Emma sudah tiba di titik kota, tapi sebab kondisi daratan banyak reruntuhan yang berserakan, maka pesawat pun tidak bisa diparkirkan, sehingga Ray dan Emma melakukan terjun payung dengan parasut yang telah disediakan. Sesampainya di darat, mereka langsung berusaha untuk mencari anaknya. Tapi tiba-tiba gempa susulan kembali berguncang-guncang, yang mana hal ini juga dirasakan oleh si Black dan kawan-kawan. Akibatnya kaki Ben cedera cukup parah, tapi sebab mereka semua ingin selamat, maka dengan sisa-sisa tenaganya Ben pun tetap berjalan meski terpincang-pincang. Sedangkan si Ray dan si mantan istri kini memutuskan untuk menempuh perjalanan lewat jalur laut, sebab di lautan dinilai akan meminimalisir kejatuhan reruntuhan gedung apabila gempa susulan kembali menyusul. Tapi lagi-lagi manusia hanya bisa berikhtiar, tetapi untuk menghindari musibah adalah kehendak Tuhan. Yah, memang mereka aman dari reruntuhan gedung, tapi sekarang tsunami setinggi ratusan meter tepat di hadapannya, sehingga Ray pun langsung tancap gas agar secepatnya dapat melintasi jembatan sebelum ambruk diterjang ganasnya tsunami. Mereka pun selamat, tapi kemungkinan besar yang akan terjadi adalah satu-satunya anak mereka akan dihanyutkan tsunami tersebut, sebab saat ini tsunami sedang OTW menuju perkotaan, di mana si Black dan kawan-kawan sedang berlindung di dalam gedung. Tidak mau terlalu hanyut dalam pikiran negatif, mereka pun kembali mengendarai kapal bootnya menuju perkotaan, di mana saat ini daratan berubah menjadi lautan, sehingga dapat dilalui kapal boot si Ray yang ketika sudah tiba di titik lokasi gedung tempat persembunyian anaknya, Ray dan Emma nampak plonga-plongo sebab tidak mendengar teriakan anaknya dan kawan-kawannya karena memang terhalang oleh dinding kaca yang cukup tebal. Saya sebagai admin Dewa Rengku memohon maaf apabila ceritanya tidak sampai tamat, sebab ada sedikit gangguan, sehingga saya memohon dengan sangat atas ketidaknyamanan ini. Silahkan ditonton konten saya yang lainnya yang full cerita, sebab memang yang lainnya tidak terkena gangguan. Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman. Putar intronya dulu. Dewa Rengku, Gede Dawa Ireng Kaku.